yang belum kenal saya ya, saya mau nggak mau kasih sekilas juga deh tentang aturan kelas juga. Walaupun teman-teman yang lain sebetulnya udah tahu, tapi nanti bisa saya percepat aja. Kalau ada yang nggak jelas bisa tanya bahwa itu standar ya. Kalau ini kan bagi anak udah paham lah apa um, tentang penilaian mungkin kalian sudah paham ya. Perlu diulang nggak untuk refreshment aja kali ya, supaya tahu bedanya. Nggak beda jauh sih tentang komposisi nilai, yang beda nanti tentang tematik tugas atau tema konten mata kuliah. Masuk kamar yang ada di pintu-pintu itu. Mohon maaf agak lambat apa koneksi mungkin ya. Raffi, Oh, Pak. bisa dengar suara saya jelas nggak? Atau sedikit delay ya? Pak, cuman agak delay. Iya, sedikit ini nih, agak slow nih koneksi. Halo, halo. Ya, Pak. Bisa dengar suara saya? Apakah Jelas, Pak. sudah terlihat? Bisa, Pak. Belum. Sudah ya. Oke, jadi ini masih slide yang tadi, tapi sedikit beda. Ini tentang ilustrasi. Udah kelihatan belum? Slide yang di-share kelihatan nggak? Jadi belum ada, Pak. Ya. Di saya belum ada. Belum muncul sih, Pak. Belum ada, Pak. Pak.
Ini dari mana sih, Mah? Seperti itu suka bersarang yang itu ngerusak pianika itu tuh. Wah, tolong ini. Halo, cek. Assalamualaikum. Salam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sedikit delay. Kita coba lagi ya. Saya coba share screen lagi ya. Ini yang di cafe ya. Sambil nunggu slide-nya, mungkin
saya sampaikan secara lisan aja ya. Jadi intinya kalau dalam pertemuan semua pasti ada komponen penilaian itu ada tugas UTS dan UAS ya kan. Lalu tentang halo? Ya, Pak. Gimana? Sorry ya. Ini aja deh untuk opening tentang biasanya gini, saya ada aturan kelas, ada komposisi nilai, lalu tema-tema topik bahasan. Dari mungkin yang tadi ikut DKV 1 nggak ada pertanyaan ya. Cuma teman-teman yang baru nih, baru bergabung, khususnya yang ngulang, ada pertanyaan nggak tentang bukan tentang materi, tapi tentang kuliah dengan saya itu bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Bagaimana nanti ikut kelas ini gitu? Sementara sih minimal sih kalian tetap ikut sesuai hari dan mungkin juga tiap kali kuliah pakai online, tapi bisa juga tidak mesti tatap muka begini ya, bisa saja sifatnya mandiri gitu. Saya kasih materi lalu kalian bisa kerjakan tugasnya gitu. Biasanya sih akan ada saya kasih brief dulu, baru nanti kerjakan berikutnya bisa live sketch atau nanti bisa asistensi ya atau langsung kerjakan gitu. Kumpulkan nanti di link tertentu yang ditentukan oleh kelas. Tetap saya tadi pesan untuk bikin Google Drive untuk kelas bisa ya. Mungkin koordinatornya mau dipisah atau mau sama orangnya. Siapa yang mau bertugas di ilustrasi? Admin kelas atau koordinator siapa? Maaf Pak, kita sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Nanti saya kirim Pak. Oh, per mata kuliah maksudnya? Iya Pak. Yang mau dikirim apa? Link ininya, foldernya? Link folder sama nama penanggung jawabnya Pak. Oh, berarti di grup ya, biar teman-teman pada tahu ya. Ya, siapa? Kalian kebiasaannya bagaimana? Apakah semua setor ke petugas tertentu yang koordinatornya, baru nanti di-upload ke folder, atau semua bisa masuk ke folder yang sama? Biasanya kita store ke pengurusnya dulu Pak. Nanti pengurusnya yang upload ke link tersebut Pak. Nah, terus kalau saya mau lihat linknya gimana? Bisa Pak, nanti ini kembali Pak. Jadi di Japri apa di grup? Nanti linknya ditaruh di deskripsinya Pak. Oh, tapi semua orang bisa akses dong? Bisa? Hanya bisa beberapa orang sih Pak. Oh gitu. Yang bisa lihat atau ini ya, apa namanya? Misalnya kalaupun taruh di Google di grup description WhatsApp, terus semua anggota kan bisa ngeklik, ya kan? Bisa upload sendiri dong, enggak? Atau hanya viewer aja ya? Hanya melihat saja ya? Iya Pak. Biasanya yang bisa edit yang pembuatnya. Kalau settingannya cuma satu yang bisa edit. Ya udah oke lah, silakan diatur ya. Yang penting saya bisa akses untuk melihat, memantau siapa aja yang udah masuk gitu ya, boleh ya. Dan kalau nggak masalah ada di grup description bagus. Kalau udah ada petugas tertentu yang
Jadi kayak tim yang nge-pull karya gitu ya. Bolehlah diatur begitu. Kasih deadline. Jadi tapi kalian boleh buka sampai misalnya ada ketentuan sudah tutup, tidak terima lagi dari saya, berarti udah nggak terima ya. Tapi kalau kuliahnya masih berjalan dan misalnya dia mau nyusul, sebetulnya sih bisa dikategorikan yang telat itu kan pasti kelihatan tanggalnya ya. Ya, tapi kalian juga boleh memastikan golongan-golongan yang tepat waktu tuh bisa aja foldernya tersendiri. Kalau mau sih sedikit repot, tapi itu administrasinya jadi mudah gitu. Kalian bisa memisahkan gitu pakai folder folder terpisah, misalnya yang susulan, kumpulin aja di folder susulan gitu ya kali ya. Terserah kalian sih seperti apa enaknya. Nah, oke. Tentang pembagian link itu nanti diatur oleh koordinator kelas. Kakak-kakak kelas yang bergabung tolong sesuaikan ya. Tentang itu nggak ada masalah ya, kita bisa atur lagi. Kalau sepakatnya waktu kuliahnya mau kapan? Jadinya, kalau DKV 1 selesai, resminya kalian mulai 19.30 ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya udah, sepakatin aja ya 19.30 udah masanya ilustrasi ya. Iya, Pak. Biar nggak terlalu kasihan juga tuh teman-teman yang tadi tuh bentroknya terlalu mepet gitu karena ada mata kuliah yang kedua nih. Jadi mau nggak mau sih mulai tetap pukul 17 nih harusnya. Ya bagi yang bisa. Terus kalau setelah itu habis maghrib break dulu, habis maghrib lanjut lagi sampai bisa pukul 7 gitu atau setengah 8 terus istirahat sebentar masih bisa ya. Sementara sih begitu ya. Kalau harus online dua-duanya ya. Kalau nggak online dua-duanya, salah satu bisa mulai duluan ya atau sesuai waktunya maksudnya ya. Nanti biasanya sih memang kalau untuk anak-anak Unindra saya buka selalu khususnya untuk praktek pasti ada meetingnya walaupun sejam atau setengah jam kita manfaatin waktu supaya bisa ketemu lah ya. Begitu ya. Oke, Pak. Oke. Nah, saya coba izin share screen lagi yang tentang ilustrasinya ya. Tadi sempat error. Mau ngomong tentang ilustrasi, halo, sebelum tampil nih, kalian bisa tahu nggak ilustrasi itu ada di mana aja ya? Menurut kalian nih,
Halo? Ya, Pak. Menurut kalian ilustrasi itu ditemukan di mana aja? Ada di mana Bukan. aja? Banyak, Pak. Ya, kan umum sih, Pak. Banyak kan Di komik. Di baju sama bisa. Di televisi. komik, Medianya. Di baju, tembok, Pak. tembok. Oke. Poster, Pak. Arum, di mana Arum? Poster, Pak. Poster. Oke, itu secara bentuk. Secara bentuk ya. Kalau fungsinya untuk apa? Kira-kira fungsinya apa? Mengekspresikan sesuatu sih, Pak. Ekspresi, terus apa lagi? Memperjelas pesan Menceritakan yang sesuatu, disampaikan, Pak. Menceritakan tuh ya, to describe, to illustrate gitu. Memang. Siapa tadi yang jawab? Nih kelihatan nggak nih? Udah bisa lihat slide layar kalian? Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Jadi intinya tuh ilustrasi kan visualisasi ya dari satu tulisan dengan teknik gambar, ada yang lukisan, ada fotografi mungkin atau teknik seni rupa yang lain. Ya. Tapi kalau kata ilustrasi itu luas juga. Ketika musik juga jadi ilustrasi musik ya bisa juga. Tapi kategori mata kuliah kita tuh fokusnya di gambar ya. Tujuannya memang untuk menerangkan atau menghiasi satu cerita. Kalau secara visual ya, dari tulisan, dari puisi, dari informasi tertentu ya. Intinya apa yang mau disampaikan supaya dibantu dengan visual itu lebih mudah dicerna. Kalau lihat di sejarah, di ilustrasi itu kalian pernah lihat itu hieroglif di Mesir? Walaupun belum pernah ke sana, tapi tahu kode, simbol-simbol atau bahasa visual yang disampaikan tuh itu semua mengandung makna ya. Nah, itu juga bagian dari ilustrasinya. Lukisan dinding prasejarah ya di luar atau di Indonesia juga bentuk visual yang diilustrasikan. Maju ke zaman modern dan di mana berkembangnya media cetak, ketika bisa dipublikasikan ya menjadi bahan propaganda zaman perang ya. Ini ada ilustrasi dari tentang Amerika, tentang New York atau Swedish gitu ya. Terus ada juga fungsinya juga untuk merekam atau mendokumentasikan ya kan. Ada ilustrasi tokoh tertentu atau masuk ke film berupa foto atau lukisan ya seperti di Cina ini. Juga di Indonesia ternyata juga ada lukisan gua ya, mural itu di zaman prasejarah ditemukan juga tuh di Maros, Sulawesi Selatan, juga di Papua, ilustrasi binatang, mungkin ada yang pakai tumpukan-tumpukan jari atau tangan dengan seperti siluet gitu ya, mungkin dengan darah binatang atau mungkin dari pewarna-pewarna alam gitu. Juga ada perkembangan wayang beber ya, ketika selain lukisan gua tadi menunjukkan media untuk orang bercerita, bertutur, menyampaikan pesannya. Ada tradisi tertentu yang disampaikan zaman sebelum Islam masuk sampai ketika Islam itu masuk juga ada melalui wujud wayang ya. Ini wayang beber dengan wayang sekarang tuh beda. Dia disebarkan di satu spread page gitu seperti lukisan bercerita ya, gambar bercerita gitu. Nah, masa kini berhubungan dengan drawing, dengan media, dengan software juga, tapi tidak menghilangkan gambar manual ya. Kadang itu tetap dinilai lebih tinggi juga nilai
kerumitan, kesulitannya. Nah, ada juga ekspresi ya, seniman-seniman prasejarah itu pun terinspirasi ya, pasti dari pengalamannya, dari budayanya, apa yang mau disampaikan, terus wujud yang divisualkan bisa dari apa objek-objeknya, hewannya atau dunia kehidupan mereka, berburunya gitu. Terus pengalaman itu yang dicoba diwujudkan. Nah, pasti mereka punya referensi-referensi ya. Menciptakan visual itu berdasarkan referensi pengalamannya. Sampai apalagi ekspresi tadi yang bilang Pak di mural, di tembok gitu. Mural tuh wall painting ya. Kalau graffiti itu tidak mesti di tembok. Graffiti itu olahan tipografinya ya kan. Tapi graffiti pada tembok akhirnya jadi mural, jadi lukisan dinding. Nah, juga ada berdasarkan pengalaman kebudayaan Nusantara misalnya, itu tematik ya. Kalau dihubungkan dengan bagaimana cara berpakaian, bentuk bangunan atau suasana gitu, pasti informasi itu akan tercipta kalau kalian punya banyak referensi. Ya, bisa kedengaran suara saya atau visualnya jelas? Jelas, Pak. Nah, ini kan perbandingan image yang nuansanya beda banget ya. Satu yang sedikit realis, tradisional, satu yang nuansanya mungkin ke dunia perkotaan, masa depan gitu. Siapa tahu ini juga jadi inspirasi kalian kalau untuk tema-tema tugas. Dan inspirasi juga satu alih wahana ya. Ketika pernah nonton Star Wars atau Star Trek yang awal aslinya komik jadi film yang diciptakannya tahun 70-an tapi sudah punya proyeksi tahun 3000 berapa atau masa depan itu seperti apa di ruang angkasa, kalau ada ya kayak gitu-gitu ya, daya hayalnya kan tinggi tuh ya, ciptain teknologi yang seolah-olah nanti itu seperti apa. Itu jadi kayak trend forecaster gitu ya, memprediksi berapa tahun ke depan dunia drawing itu akan seperti apa tampilannya, ya kan, tergantung soalnya. Nah, siapa nih kemarin yang inget gambar-gambar seperti ini? Kan di gambar bentuk, gambar karakter visual, ya kan, anatomi. Masih inget nggak? Ini liburan kemarin pada gambar nggak nih? Enggak, Pak. Nggak ya? Libur juga gambarnya. Libur, Iya, Pak. Pak. Istirahat. Wah, kacau loh. Maksudnya seharusnya sih setidaknya sehari sekali lah, atau tetap gambar biar nggak kaku, bener nggak? Pasti bisa saja nanti jadi kaku-kaku kalau nggak mulai lagi ya. Nanti siap-siap sketsa ya, mungkin ini kertas seadanya A4 atau A5 atau A3, sketsa sebentar lah, paling 15 menitan lah. Kita coba ya. Siapin aja kertasnya dulu, nanti mau gambar apa kita coba ya. Nah, ini kan maksudnya ada alam benda, alam manusia, alam binatang ya kan. Tetap nanti mungkin semua ini akan dicoba digambarkan dengan gaya-gayanya ya. Nah, berhubungan dengan fungsi ilustrasi bisa macam-macam, bisa ada yang tutorial kah, atau arahan, atau visualisasi, atau sekedar hiasan, dekorasi, ya kan. Lalu juga bisa berkenaan dengan ilustrasi cerita anak yang ada karakter-karakternya gitu untuk di media buku cerita gitu. Ciri-cirinya ilustrasi juga bisa mendominasi ya satu karya, ada kreativitasnya,
dia visualisasi dari teks atau naskah gitu, bisa mempengaruhi audiensnya, ya pasti ada tujuannya untuk siapa juga penggunanya gitu, dan pakai alat dan bahan dengan benar sesuai tujuan. Nah, ada jenis-jenis ya, banyak yang ilustrasi digolongkan dengan jenisnya tentang ilustrasi pengobatan. Maksudnya isinya digunakan untuk sains ya. Terus untuk dunia kesehatan, misalnya organ tubuh atau komponen-komponen lain untuk menjelaskan, misalnya di pendidikan atau di pelajaran tertentu ya. Lalu ada ilustrasi alam ya. Objek-objek pilihannya memang berkenaan dengan alam yang realis kah, yang fantasi, atau nuansa ruang angkasa sekalian, bisa alam sekitar ya, asal mula alam mungkin gitu. Lalu masuk ke fashion, juga sudah dikenal di tahun 1920-an, atau bisa juga diciptakan untuk karakter desain kemarin, karakter visual ya kan, atau dalam desain fashion itu sendiri. Nah, tadi beberapa yang bilang, Pak di majalah, Pak di buku gitu, berarti masuknya ke penerbitan ya, surat kabar atau majalah atau komik juga mungkin ya, itu bisa jadi peluang ilustrasi diterapkan di sana. Mungkin juga akan bagian dari tugas-tugas kalian nanti nih. Oke. Nah, juga technical drawing pernah kesentuh nggak tuh waktu gambar dasar kemarin, sempat kita gambar itu ya, technical drawing, gambar tampak atas, samping, depan untuk objek, pernah ingat nggak? Pernah Ingat, Pak. Pak. Ya kan? Nah itu cikal bakalnya juga. Jadi sampai di sini kan berkembangnya tuh ke 3D drawing, atau seolah-olah dalamnya bisa terbuka tuh dibikin transparan ya kan. Ini juga bagian dari ilustrasi produk ya. Sampai ke desain produk itu sendiri. Sorry ya, poin 6. Jadi dulu juga ada jurusan ketika saya kuliah itu dibagi 3 tuh jurusan desain. Desain grafis seperti kita, komunikasi visual, desain interior ke dunia ruang, tata ruang, juga desain produk industri. Nah, ini masuk ke sini nih. Inspirasi objek-objek misalnya dari ikan atau hiu gitu jadi desain mobil. Dari bentuk motor balap jadi desain sepatu gitu. Itu kan satu yang inspiratif juga ya, dan cara penggambarannya tuh ilustrasi menggambarkan produknya. Ya, ada pertanyaan? Halo? Iya, Pak. Ada apa? Lanjut, boleh? Boleh, Pak. Oke. Nah, setelah ini ada ilustrasi infografik. Pernah dengar infografik? Information graphics in English. Biasanya di bahasa Indonesia jadi infografis. Ya, padahal tuh seharusnya diartikannya grafis informasi. Kalian bisa lihat gambar ini ya. Terlihatnya nampaknya kayak gambar, kayak ilustrasi biasa, kayak poster. Tapi isinya apa? Dia isinya bisa statistik, bisa comparison, ya perbandingan sesuatu tokoh dengan tokoh lain, atau statistik, sebenarnya kayak tabel tapi kayak diagram gitu. Tapi konten atau visualisasinya dibikin semenarik mungkin jadi gambar. Padahal isinya data, sebenarnya itu informasi gitu. Jadi itu nanti infografis ini juga mungkin jadi peluang kalian sampai tugas akhir tuh, ya. Nah, ada lagi tipe-tipe atau gaya-gaya visual
Kayak kita gambar kemarin realis ya, saat di awal tuh gambar kubus, gambar objek still life, benda, bahkan kalau sampai gambar orang realis juga ada. Tapi nanti juga kalian akan temukan gaya-gaya yang lain, kayak peralihannya tuh di gaya visual kemarin tuh di Carvis, ya kan? Mungkin ada naturalis, nanti mungkin ada halo. Ya, kalau naturalis bedanya sama realis itu, naturalis itu lebih fokusin yang diperindah gitu ya, dibikin seindah mungkin gitu. Kalau realis tuh apa adanya ya. Dua-duanya real, tapi satu yang diungkapkan dengan ekspresinya, satu yang apa adanya. Oke. Juga bisa juga ilustrasi pada dekorasi ya. Sifatnya dekoratif untuk menghias, mengisi ruang kosong. Gaya gambarnya di stylize ya, stilasi begitu. Lalu masuk ke kartun. Kemarin kalian sedikit bergeser antara karikatur atau kartun. Kalau kartun itu lebih bikin karakter baru ya. Kalau karikatur ya cenderung ya dari distorsi dari tokoh-tokoh, entah ada yang diperuntukkan untuk misalnya oleh-oleh atau kenang-kenangan, misalnya bos yang udah mau pensiun dikasih karikatur dirinya untuk menghibur gitu ya, bisa juga, tergantung tujuannya. Biasanya proporsinya agak lebay-lebay gitu ya, didramatisir di hidungnya kah, di dagu, di mata, atau di proporsi kepala gitu. Nah, masuk juga cerita bergambar. Ini mungkin akan bagian dari UTS kalian nih. Targetnya komik ya, cergam atau komik. Ada yang bilang juga gamcer, gambar bercerita ya. Teknik menggambar cergam dibuat berdasarkan cerita dengan berbagai sudut pandang. Penggambaran yang menarik. Kadang ada yang tidak perlu dituliskan tapi bisa digambarkan, atau kebalikannya, yang sudah digambarkan tidak perlu ditulis lagi gitu ya. Misalnya posisi orang masuk ke ruangan gitu, udah aja gambar orang masuk ruangan, nggak perlu ada tulisan dia masuk ruangan gitu, nggak perlu lagi ya, tinggal ngomongnya apa gitu ya. Itu kalau di komik mencocokkan balon omongan dengan gestur ya, dengan frame-framenya, nanti akan fokusnya lebih detail nanti di pertemuan-pertemuan lain. Terus imajinatif ya, tadi itu ya tentang science fiction ya. Ceritanya kan fiksi, tapi dibikin seilmiah mungkin, seolah-olah real, jadi beneran, ya nggak? Ada doodle art ya, bisa untuk ya tergantung request atau untuk mengisi ruang kosong, seperti mirip vignette ya, vignette tulisannya, mengisi ruang kosongnya. Juga bisa di buku-buku, bisa sifatnya untuk sampul mungkin. Nah, apakah ilustrasi harus gambar semuanya? Kalau dalam layout, ini kebetulan beririsan juga nih dengan bahasan DKV 1 ya, tentang komposisi layout. Kalau di situ ada gambar, itu dikategorikan ilustrasi juga. Dalam tata letak, ilustrasi bisa digolongkan termasuk gambar dan fotografi ya. Gambar itu bisa hand drawing, bisa kayak footage clip art gitu ya, atau stock image gitu ya. Itu juga bisa jadi kategori ilustrasi dalam komposisi layout. Nah, storyboard, siapa yang tahu storyboard itu untuk apa? Halo? Sketsa jalan cerita. Sketsa dalam cerita, maksudnya itu apa? Jalan ceritanya gitu Pak, dari awal sampai akhir gitu. Jadi dibuatnya nggak sampai terlalu bagus, asal kegambar aja ya,
Yang penting kegambar aja sih Pak gitu. Buat nanti masuk ke tahap yang lebih ininya advance-nya kayak gitu sih. Oke, siapa itu yang jawab? Saya Pak. Muzakir. Benar, tapi belum total semuanya. Jadi itu untuk yang karya akhirnya apa? Bentuknya apa? Banyak sih kayak di animasi bisa dipakai, terus bikin film juga bisa dipakai gitu. Oh Tapi ya, sekarang berarti pengembangannya kayak buat video board gitu Pak. Jadi ya, nggak pakai storyboard lagi di gambar, tapi pakai visualisasi lewat video. ya bisa macam-macam ya. Tapi intinya adalah berarti storyboard menjadi panduan ya, ya kan? Dan Sebagai alat perencana ya Pak ya. iya, bisa juga sih, bisa juga. Alat rencana dari siapa, siapa yang pakai, siapa yang butuh. Menurut kalian? Kreatornya sih Pak. Kreator dari apa? Contohnya, kasusnya apa? Kasusnya kayak misalnya buat film gitu Pak, film pendek. Nah, jadi sebelum tag video dia buat storyboardnya dulu. Mungkin gitu Pak. Ya, benar. Bisa benar. Jadi satu, outputnya tidak mesti film, bisa iklan, bisa video klip, ya kan? Tidak mesti film pendek, film panjang pun butuh storyboard. Ya, si artisnya, si desainer storyboardnya namanya storyboard artist atau visualizer. Ya, itu juga ada ininya, kategori pekerja, nama pekerjanya gitu ya. Ada profesi khusus untuk bikin storyboard, itu ada. Terus yang saya tadi bilang merencanakan itu bukan kreatornya saja, tapi bayangin nggak kalau dalam produksi film atau iklan TV khususnya, yang nulis itu kan si penulis atau si agensi atau si kreatornya tadi bilang. Dia punya skrip kan, dia punya teks tuh. Nah, dia akan bicara kepada sutradara. Sutradara butuh visualisasi, ya. Jadi penerjemahan dari teks untuk sebelum di-syuting, storyboard artist itu ada di tengah-tengah untuk mencoba memvisualisasinya sesuai arahan sutradaranya malah. Tolong dong, ini misalnya dari teks ini, saya mau gambar ini ada langkah orang di atas tangga, terus habis itu dia buka pintu, terus masuk ke ruang terbuka misalnya, kayak gitu ya. Berarti kan itu udah 3 shot tuh. Nah, sutradara yang mengarahkan itu digambarkan atau divisualisasi oleh storyboard artist, ya. Oke, ini nanti menjadi latihan kalian juga nih. Ketika nanti mau bikin, kalau untuk komik, kira-kira perlu nggak sih ada storyboard? Kan komik juga ada kotak-kotak. Menurut kalian? Gimana? Halo? Cek. Butuhkah Kalau komik? kayaknya nggak perlu deh Pak. Kenapa? Karena kan kalau komik juga langsung digambarkan gitu loh Pak. Jadi kan kalau video kan butuh visual dari tulisan. Kalau komik kan kita langsung ngegambar gitu Pak. Menurut saya sih Pak ya, nggak tahu salah atau benar. Ya, ada yang lain? Pendapat yang lain? Bisa dua sisi tuh. Balkis bener ya, bisa juga. Butuh juga kalau komiknya panjang, komiknya berhalaman-halaman, dia butuh panduan per scene-nya. Satu scene itu satu adegan bisa ada beberapa shot. Shot artinya frame, ya kan?
Kalau memang adegannya banyak, frame-nya banyak, ya kan? Dia butuh alur yang banyak dong. Nah, adegan itu yang memandunya untuk masuk di storyboard-nya. Kalau cuma comic strip atau yang frame-nya sedikit, yang 5 frame selesai, itu hampir nggak perlu. Tapi akhirnya jadi rencana sketsanya pun itu jadi kayak ya jadi langsung sketsa panel, ya kan? Kalau storyboard memang benar jadi panduan besar, panduan mungkin belum detail. Nah, detailingnya itu nanti di komiknya. Kalau di syuting itu dibedakan tuh, ada storyboard, ada shooting board. Shooting board tuh lebih detail lagi per shotnya malah, ya. Semoga paham ya, nanti tentang detail-detail tentang itu nanti insya Allah bisa setelah UTS atau menjelang UTS ketika berkenaan dengan komik. Oke. Satu lagi. Nah, ini tadi 16, 17 masuk ke animasi. Ini mungkin akan jadi big project kalian, ya. To animate. Tapi bakal bikin apa ya? Intinya sih gambar bergerak. Cuma satu orang nggak mungkin diminta bikin satu film dalam 6 bulan. Apa mungkin ya? Tergantung nanti. Lihat kondisi, lihat posisi. Tapi siap-siap aja, udah browsing dari sekarang, udah cari-cari kata kunci ini kan, udah saya kasih nih. Animasi sederhana, mau 2D atau 3D, atau stop motion, ya kan? Itu jadi peluang untuk pelajaran kalian. Yang kemungkinan besar sih pasti tugasnya individual. Sangat kecil kemungkinan untuk bikin group work, ya, karena belum tahu nih bisa kumpul atau enggaknya. Dulu versi offline sih sempat ada grouping 3 orang gitu, bikin project film pendek atau klip-klip pendek gitu. Cuma tahun lalu udah masuk pandemi, akhirnya tugasnya individual. Seperti apa nantikan saja setelah UTS, ya. Tapi siap-siap aja dari sekarang, oke? Nah, intinya sih penutupnya ini, DKV itu tanpa disertai ilustrasi cenderung monoton, kurang atraktif, informatif, tidak menyenangkan, atau tidak eye-catching. Tapi, kalau ilustrasinya buruk, malah dapat berbalik lagi, si desainnya akan rusak gitu. Maka maknanya hilang. Maka harus hati-hati juga. Jangan sampai malah hilang makna, ya. Ada yang pernah lihat nih karakter siapa nih? Oh, gue Pak. Dengan siapa? Sifu. Bukan Yoda. Sifu tuh. Yoda di Star Wars ya? Iya. Beda film kan ini? Iya, beda. Iya. Oke. Nah, silakan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lebih berat mana, DKV 1 atau ilustrasi? Nggak ada yang berat. Atau sama-sama berat? Sepertinya ilustrasi deh, Pak. Karena Masa hampir sih? mirip karakter visual nggak sih, Pak? Enggak. Karakter visual sih ciptain karakter. Kalau ilustrasi, bikin ilustrasi. Justru modalnya sih, modal karakter visual itu mungkin akan jadi modal bikin film nanti. Kalau udah punya bahan ya. Oh, iya, Pak. Jadi gambar ilustrasi dan karakter visual itu beda banget ya, Pak? Beda apa tuh? Beda mata kuliahnya, beda kontennya. Iya, beda kontennya kah? Beda dong. Lebih aplikatif kayaknya, nih ilustrasi lebih meningkat. Jadi kalian akan dibuka pikirannya. Bayangin deh, kalau misalnya gini, perjalanan menciptakan komik atau film itu diawali dari gambar karakter visualnya kemarin, terus nanti karakter visual itu nanti mau untuk apa, ya kan? Mau dipakai untuk dikembangkan di komik, mau
mau di film sekalian digerakin atau mau ditaruh di poster atau apa, kan gitu ya kan, lebih aplikasinya ya. Kemarin kan belum jadi buku cerita, belum jadi infografis kah, atau belum ditaruh di mana-mana, baru bikin panduan buat karakter ya kan, belum Oh ke iya, media. Nah sekarang Baik, kita Pak. nanti fokus media-media yang dikenakan dengan ilustrasinya. Nah ilustrasi itu akan banyak modelnya, akan banyak gaya visualnya lagi, bisa berkenaan dengan teknik drawing juga ya kan, bisa macam-macam. Bahkan sampai tugas akhir nih, bagi kalian yang punya rencana dari sekarang, udah tahu, udah mau kuatin tema ini, atau saya mau fokus di ilustrasi nanti mau dibawa sampai tugas akhir, kalian rencanakan dari sekarang ya. Bisa ngaca sama kakak-kakak kelas atau karya-karya alumni, mereka nyiptain tugas akhir kayak apa aja sih gitu. Boleh yang dari kampus ini atau kampus lain. Kalian browsing dari sekarang tugas-tugas akhir tuh temanya apa. Terutama kalau berhubungan sama ilustrasi ya. Banyak peluang tuh. Bisa bikin komik, bisa bikin buku cergam, bisa bikin film animasi, bisa apalagi ya. Kalau di kafe itu untuk ciptain buku misalnya, atau media promosi lain. Di beberapa kampus luar project promosi itu bisa jadi TA ya. Paketnya promosi kan semua item ya, semua media tuh didesain dengan satu gayanya, tapi aplikasi bisa kemana-mana ya. Jadi pesan saya sih dari sekarang ini nggak cuma teman-teman yang ngulang, justru yang teman yang baru ambil mata kuliah ini udah planning nih nanti ke depan sampai tugas akhir mau bawa apa gitu. Lebih enak planning dari sekarang ya. Bisa enaknya nih bisa ketemu kakak-kakak kelas, terus bisa saling diskusi lah nanti ya. Pakai aja tuh grupnya WhatsApp-nya untuk ngobrol konten ini, prediksi ke depan atau tentang tugas akhir. Ngobrol aja, selagi berhubungan sama ilustrasi sih oke-oke aja ya. Oke, cukup jelaskah sementara pertemuan ini? jelas Pak. Oh, Pak. Oke, kita masih ada waktu nggak nih? Masih sanggup nggak nih? Melek 15 menit. Latihan nih. Udah harusnya gatel gambar dong. Mau nggak? 15 menit aja. Boleh? Mau? Dicoba? Siapkan kertas. Kertas polos kalau bisa. Mau kertas apa aja yang ada. A4 kalau bisa. Atau A5 lah kalau mau quick sketch aja. Oh, Maulana baru masuk. Dari mana Maulana? Maulana siapa tadi? Coba ya, saya pakai Pak. pensil atau pena. Maulana Kurniawan, kamu kelas apa? S apa saya ngulang Pak, Angkatan berapa? 2019. Oh, tapi namamu kayaknya belum ada di Sika ya? Nanti cek dulu ya. Oke Oke nih, baik kita Pak. sudah masuk ke sesi terakhir, sketsa nih. Dengarkan soalnya baik-baik. Apakah kalian sudah siap dengan kertas dan pensilnya? Mau pakai pena juga boleh. Sudah siap belum? Kita masih ada waktu 15 menit. Sudah Pak. Sudah ya? Semua siap ya? Apa yang harus digambar? Jadi, kan kalian sedang ada di tempat kalian nih. Sebagai manusia kan pasti berinteraksi. Carilah 2 orang aja berinteraksi. Taruhlah settingnya di depan rumah. Ya, mau depan rumah atau depan kantor, di lokasi kalian gitu.
Coba gambarkan 2 orang sedang berinteraksi, entah tuh ngapain aja terserah. 15 menit sketsa. Sekarang di jam saya pukul 9.28, berarti tambah 15, 9.29 ya. 9.45 deh. Kita tutup. Ya, jadi 15 menit dari sekarang silahkan mulai sketsa ya. Tolong buka kamera dong kalau boleh, biar kelihatan aktivitas kalian. Cukup jelas soalnya? Kalau bisa sih posisinya landscape ya. Tapi kalau udah buat potret ya udah nggak apa-apa. Yang penting penuh kertasnya. Sebaiknya tidak lebih kecil dari A5. A4 lah minimal kalau boleh.
5 menit lagi ya. Gambar juga mikir ya. Gak apa-apa ya, latihan refreshment tangan dan imajinasi kalian tuh, karena objek-objeknya nggak di depan kalian.
Oke, sudah 9.42. Kalau tadi mulai 9.29, harusnya udah habis ya. Cukup waktunya habis. Maulana kasih lihat gambar. Coba lihat sebesar apa tuh gambarnya. Diputar ke kiri coba. Oke, tapi belum kelihatan lokasinya ya. Mundur, zoom out coba kertasnya sebesar apa? A3, A4 tuh. Lokasi belum kelihatan ya? Belum. Ya, oke. Cukup dulu ya. Jadi kalau mau diselesaikan saat ini aja cukup tulis sketsa 15 menit. Ya, kasih nama, NPM, terus kelas, ya difotoin, boleh dikumpulin lah. Ya. Untuk tugas minggu depan masih belum, nanti minggu depan aja kita brief dulu. Tapi minimal yang sketsa hari ini udah jadi contoh sketsa kalian lah. Kalau mau langsung dikumpulkan berarti sketsa 15 menitnya selesai. Kalau mau, Pak saya mau seriusin nih, mau sampai Sabtu depan, sekarang hari Selasa ya, mau sampai Senin, kayaknya nggak usah dulu deh ya. Kalau mau didetailin berarti tulis aja kalian selesaikan tuh dalam berapa menit, berapa jam. Ya. Menurut saya sih 15 menit ini udah jadi gambaran speed drawing kalian udah seperti apa nih sekarang. Ya enggak? Nanti tinggal dikembangin lagi di drawing-drawing yang berikutnya. Ya. Baik, nanti tolong dikumpulkan. Kita coba setting sekalian mengaktifkan Google Drive kelas ya, yang ilustrasi dulu aja. Bisa? Siapa tadi yang koordinatornya? Siapa sana? Balkis? Iya, Pak. Siapa koordinator pengumpulan tugas untuk ilustrasi? Sebentar. Oh, Arif mau kasih lihat gambar. Apa, Rif? Ngomong dong, Rif. Ya Pak, mau nyoba ini. Kelihatan nggak Pak? Sedikit sih orang. Yang kecil di depan, yang gede di belakang. Nggak kebalik ya? Pak, gambar ilustrasi penanggung jawabnya Muhammad Dodi, Andika, Gustian, Rizky Erianto, Giovanka, dan April, Pak. Banyak. Oh, banyak ya? Iya. Oke. Dan semuanya itu nanti akun kayak emailnya tanggung jawab siapa atau kirim kemana udah diatur belum? Biasanya ke email kelas sih, Pak. Kalau enggak by WA langsung. Oh gitu, email kelas yang akses bisa itu mereka berlima itu. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terus nanti baru mereka yang upload ke Google Drive-nya gitu ya? Betul. Oke, sip. Sementara itu terima kasih. Nanti enaknya untuk absen saya bikin Google, atau kalian bisa bikin nggak? Google Form. Ada nama, NPM, dan udah aja pertemuan 1 sampai 16 tinggal diklik-klik gitu. Nanti kan kelihatan tuh. Mudah nggak? Atau saya kasih sampel dulu?
Kalau kasih sampel jadi udah jadi dong. Gak apa-apa deh, saya coba ya. Nanti Bisa Pak, bisa menanggung jawabnya. siapa? Yang tadi berlima. Bikin Google Form absen? Bisa? Iya. Ya udah, boleh deh. Diumumin aja di grup. Nanti yang di Cafe 1 juga tolong bikin ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kalau mau lihat model di kelas B, SB itu sih si Agung tuh udah bikin juga Google Form-nya tuh kayak isiannya sih sederhana ya. Kalau mau saya kasih lihat di mana ya? Saya capture di itu aja kali ya. Sampelnya print screen tampilannya. Boleh nggak di WhatsApp ya? Boleh, Pak. Saya kirim ke semuanya atau kirim Japri aja ke siapa? Listnya mudah kok, nggak ribet. Saya kirim ke siapa nih di SA? Dodi ya? Dodi ada? Halo Dodi. Saya aja. Ya halo Pak. Nih saya kirim di WhatsApp sampel isian Google Form-nya. Nanti kamu ikutin bentuknya 1, 2, 3, 4. Cuma 4 pertanyaan. Tapi yang paling terakhir tuh pilihannya dibikin pertemuan 1, klik sampai pertemuan 16 gitu. Coba ya. Nih bisa lihat di WhatsApp nggak? Oke, sebentar saya cek ya Pak. Dodi itu 4886 ya? Nomornya NPM Dodi. saya 140. Bukan, Dodi N itu nomor teleponnya Oh iya, 4886. iya. Itu ya sampelnya kayak gitu. Bisa bikin nggak? Oke Pak. Bisa. Ya sudah. Sementara kelas hari ini cukup ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi tolong itu dikumpulkan. Nanti tunggu Dodi kirim linknya. Dan kalian isi absennya kalau udah jadi Google Form-nya. Terus untuk pertemuan berikutnya minggu depan insya Allah 7:30. Yang di Cafe 1 saya setting insya Allah pukul 17. Apalagi? Ya slide yang tadi saya share juga nanti di grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Baik Pak, makasih. Baik, Pak. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran kalian. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pertemuan pertama sampai akhir semangatnya dijaga. Oke? Ya Pak, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Kalau kan kalau udah umur, udah cukup kayak kita kayak guru gitu, pembina kayak gitu. Udah ini bisa mati enggak sih? Tapi nggak tahu juga. Baca banget. Rin, Pulang. Rin, Rina, Rin, Bacot. nongkrong kali.
Udah di WC. Pantesan mau tai. Dia ketawa. Cie bahagia. Iyalah, soalnya yang itu kan udah balikan. Apaan, Dit? Kayak apa tadi? Udah balikan. Iya, Dit. Apaan sih? Enggak, Rin. Assalamualaikum. Gak jelas.